Hai, kembali di Kabar Ajaib bersama saya Yazid Muhammad. Seperti biasa, saya akan membawakan kabar terkini seputar ekonomi dan pasar modal dalam sepekan terakhir. Kita memasuki kabar yang pertama. Posisi cadangan devisa Indonesia kembali catatkan rekor tertinggi. Bank Indonesia kembali merilis data cadangan devisa pada bulan Agustus 2020 yang mencetak rekor tertinggi dengan berada pada level 137 miliar US dollar, meningkat 1,9 miliar US dollar dibandingkan Juli 2020 pada angka 135,1 miliar US dollar. Kepala Departemen Komunikasi BI Oni Wijanarko mengatakan peningkatan cadef karena dipengaruhi penarikan pinjaman luar negeri oleh pemerintah. Kemudian penerimaan pajak dan adanya pemasukan dari devisa migas. Oni menambahkan posisi cadangan devisa setara dengan pembiayaan 9,4 bulan impor atau 9,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. BI memandang ke depan cadangan devisa Indonesia akan tetap memadai karena didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga seiring dengan berbagai kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi. Kita memasuki kabar yang kedua. Pemda DKI akan lakukan revisi PSBB total, IHSG bangkit di akhir pekan. Indeks harga saham gabungan pada periode 7 hingga 11 September 2020 mengalami pelemahan hingga 4,25%. Akan tetapi IHSG pada penghujung pekan berhasil ditutup menguat 2,56% ke level 5.016. Sektor properti berhasil menjadi juara dengan melesat 4,46%, sementara aneka industri dan keuangan mengalami penurunan paling dalam masing-masing minus 7,25% dan minus 6,64%. Sepekan ke depan, IHSG berpotensi tetap bergerak di atas level 5.000. Hal ini sejalan dengan adanya revisi dari penerapan pembatasan sosial berskala besar oleh Pemprov DKI Jakarta yang kemungkinan tidak dilakukan secara total seperti di awal masa pandemi. Kita memasuki kabar yang ketiga. Sri Mulyani dan DPR sepakat ekonomi Indonesia pada tahun 2021 tumbuh 5%. Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran DPR RI telah menyepakati beberapa target indikator perekonomian Indonesia. Di antara target yang disepakati tersebut ialah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dipatok di angka 5% pada tahun depan atau 2021. Selain pertumbuhan ekonomi, asumsi makroekonomi lainnya yakni cost recovery mengalami penurunan dari 8,5 miliar US dollar di RAPBN 2021 menjadi 8 miliar US dollar. Sementara asumsi makro lainnya masih tetap sama, seperti tingkat inflasi yang dipatok pada angka 3%, nilai tukar rupiah di angka 14.600, dan tingkat yield SBN 10 tahun di angka 7,29%. Kita memasuki kabar keempat sekaligus kabar terakhir. Penjualan eceran Juli membaik, indikator ekonomi mulai pulih. Bank Indonesia memproyeksikan indeks penjualan real pada Agustus 2021 akan tumbuh minus 10,1% secara tahunan atau year on year. Proyeksi tersebut lebih baik dibandingkan dengan indeks penjualan real pada Juli 2020 yang tumbuh minus 12,3% dengan jangka waktu yang sama. Ekonom Bank Permata Joshua Pardede kepada bisnis.com mengatakan bahwa tren penjualan eceran memang menunjukkan perbaikan secara gradual setelah pada April dan Mei lalu mengalami perlambatan yang cukup signifikan. Secara bulanan, sebagian besar kategori barang mengalami peningkatan, kecuali barang-barang informasi dan komunikasi, serta barang budaya dan rekreasi. Secara total, selama bulan Juli dan Agustus 2020, penjualan eceran tumbuh sebesar 0,54%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penjualan eceran pada kuartal 2 2020 sebesar minus 11,97% dan kuartal 1 2020 sebesar minus 6,47%. Saksikan kabar ajaib selanjutnya supaya kamu tetap update kabar seputar ekonomi dan pasar modal untuk membantu kamu berinvestasi. Demikian kabar ajaib, terima kasih.